negara Indonesia dan Yaman. Baik, perkenalkan nama saya Putri Syafika dari kelas 8 SMP 1 Tulab. Perkenalkan nama saya Tiviana Rahimia dari kelas 8 SMP 1 Tulab. Perkenalkan nama saya Rosita Sari kelas 8 SMP Nazhatul Tulab. Interaksi di negara Indonesia dan Yaman. Dahulu kala, Yaman yang terdiri dari Yaman Utara dan Yaman Selatan adalah negeri yang damai. Bahkan Yaman dikenal dengan negeri Arabia Felix, Arab yang berbahagia. Namun sejak tahun 1994, sebutan tersebut tidak lekat di Yaman lagi. Karena Yaman kini tengah dalam pusaran sejuta konflik di berbagai sisi negara. Pada tahun 1994, konflik perang saudara menerpa Yaman antara pemerintah Yaman dengan pengikut Partai Sosialis di wilayah selatan Yaman. Konflik ini dipicu keinginan untuk melepaskan diri dan membentuk kembali negara Yaman Selatan. Perang yang dikenal dengan sebutan Perang Musim Panas 94 ini berakhir setelah pemerintah Yaman berhasil menguasai keadaan. Setelah Yaman sebagai selatan reda, Yaman kembali digoyang memberontakkan kelompok Al-Houthi di wilayah utara, di provinsi Sa'adah yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Kelompok Al-Houthi ini sebenarnya ada sejak tahun 1994, namun pada tahun 2004 mulai melakukan perlawanan total. Nama Al-Houthi dinisbatkan pada pemimpin mereka, Hussein Badreddin Al-Houthi yang tewas dibunuh tentara Yaman tahun 2004. Awalnya kelompok ini dinamakan diri As-Sabab Al-Mukminin, kelompok oposisi yang menentang invasi AS di Irak serta campur dengan alaihissalam di Yaman. Setelah pemimpin gerakan ini Hussein Badreddin Al-Houthi terbunuh, saudaranya bernama Abdul Malik Houthi menggantikannya posisinya. Ia mempopulerkan nama Al-Houthi sebagai nama gerakannya. Gerilyawan Al-Houthi mayoritas Muslim Zaidiyah, salah satu aliran dalam Syiah, maka dianggap ancaman serius bagi Yaman dan Arab Saudi. Untuk mengatasi gerilyawan Al-Houthi, Arab Saudi menyuntikkan dana ke Yaman Untuk mengatasi gerilyawan Al-Houthi, Arab Saudi menyuntikkan dana ke Yaman setiap tahun 2 miliar dengan target menjamin keamanan wilayah perbatasan Arab Saudi Yaman. Arab Saudi khawatir pemberontakan itu merembet ke wilayahnya. Yaman dan Arab Saudi juga menuding ada peran Iran di balik pemberontakan Al-Houthi, bahwa senjata Al-Houthi itu disuplai Iran. Tudingan dan dugaan ini kemungkinan ada benarnya, karena ada pengakuan dari Raja Badi, salah seorang utusan Al-Houthi ke Iran pada awal Maret 2015. Badi menyatakan kelompok Syiah Al-Houthi yang saat ini secara de facto memegang kekuasaan di Yaman mengaku mendapatkan jaminan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Iran. Badi menegaskan ada komitmen Iran akan membantu perekonomian Yaman dengan membangun pembangkit listrik dan bahan bakarnya untuk kebutuhan setahun, serta dukungan di bidang militer. Parahnya, pemerintah Yaman mempersenjatai suku-suku membantu milisi untuk menghadapi kelompok Al-Houthi. Di sisi lain, Arab Saudi dan Yaman adalah partner bangsa Arab yang keduanya memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat. Selama Yaman memerangi Al-Houthi, alaihissalam diduga kuat terlibat membantu, dengan bukti jet-jet tempur yang lalu lalang adalah milik alaihissalam. Menguatnya bantuan Amerika Serikat ke Yaman tersebut menarik perhatian Al-Qaeda. Karena Al-Qaeda selalu mengincar alaihissalam, jihadis Al-Qaeda segera mendatangkan ke Yaman Selatan, menyebabkan Yaman Selatan yang dulu dipengaruhi komunis ini menjadi basis kelompok Salafi jihadi Al-Qaeda. Padahal Al-Qaeda kurang menyadari bahwa kelompoknya juga akan uang bantuan AS secara tidak langsung. Hal ini setidaknya terinformasi dari pertengahan Maret 2015. Memberikan sekitar 1 juta dana rahasia Sentral Intelijen agensi yang diberikan kepada pemerintah Afghanistan semasa pemerintahan Hamid Karzai tahun 2010 mengalir ke tangan Al-Qaeda.
Kergai menggunakan dana tersebut untuk membayar tebusan bagi diplomat Abdul Khalid Farahi yang disandera Al-Qaeda. Dana rahasia diperuntukkan untuk membeli pengaruh para panglima perang serta biaya untuk perjalanan diplomatik, rahasia dan perumahan bagi para penjabat senior. Serangan Al-Qaeda diarahkan ke instansi milik AS di Yaman. Yaman Selatan pun bergejolak. Yaman bersumpah memerangi Al-Qaeda karena mulai mengacak-acak wilayahnya. Dana dari AS pun untuk menanggulangi Al-Qaeda di Yaman mengalir tajam. Dari sebelumnya 70 juta naik menjadi 150 juta pada 2011 dalam bentuk hibah. Meski digoyang dengan dua kekuatan berbeda, yakni Houthi serta Salafi Jihadi Al-Qaeda, Ali Abdullah Saleh masih kokoh memimpin Yaman. Hingga akhirnya petaka bagi kekuasaan Ali Abdullah Saleh datang di saat masa 30 tahun memimpin Yaman. Ali Abdullah Saleh akhirnya tumbang, bukan karena pemberontakan senjata oleh Al-Qaeda atau Al-Houthi, tapi oleh revolusi rakyat. Revolusi rakyat Arab atau Arab Spring yang menggema di beberapa negara Arab menuntut lengsernya para diktator di negeri Arab, termasuk Yaman. Demonstrasi 1 juta massa memaksa Ali Abdullah Saleh lengser dari kursi presiden. Dampak positif di negara Indonesia dan Yaman. Dampak positif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat, yaitu terjadinya komunikasi yang baik antara warga Indonesia dengan warga asing. Letak geografis yang strategis membuat Indonesia sering dikunjungi pedagang ataupun wisatawan asing. Hal ini dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan interaksi antara warga Indonesia dengan warga asing. Memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lain. Selain meningkatkan jalinan komunikasi, letak geografis yang strategis juga memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lainnya, khususnya dengan negara di sekitar Indonesia. Adanya pertukaran dan percampuran budaya. Pertukaran budaya dapat dengan mudah terjadi karena letak geografis Indonesia strategis. Warga Indonesia mengenalkan budaya kepada warga asing, dan begitu pula sebaliknya, sehingga terjadilah pertukaran dan percampuran budaya. Dampak negatif di negara Indonesia dan Yaman. Sedangkan dampak negatif pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya sebagai berikut. 1. Mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Letak geografis yang strategis juga dapat membawa dampak negatif untuk Indonesia. Perilaku warga dikhawatirkan dapat berubah karena adanya pengaruh komunikasi dan budaya dari negara lain, yang mana belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. 2. Hilangnya bahasa daerah. Dalam berkomunikasi dengan warga negara lainnya tentu menggunakan bahasa asing, dikhawatirkan hal ini dapat melunturkan bahasa daerah. 3. Timbul budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya di Indonesia. Dampak negatif lainnya ialah kekhawatiran tentang timbulnya budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Apabila hal ini terjadi, dikhawatirkan pula budaya Geografi di negara Indonesia dan Yaman. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Hal ini telah membawa dampak baik positif maupun negatif ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya aspek sosial. Letak geografi merupakan posisi keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak serta bentuknya di muka bumi. Umumnya letak geografi dibatasi dengan berbagai kenampakan alam yang
berhubungan langsung dengan wilayah tersebut. Melansir dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia, data geografi Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hubungan bilateral di negara Indonesia dan Yaman. Hubungan bilateral rakyat Yaman selama ini terjalin dengan baik. Hubungan bilateral di negara Indonesia dan Yaman. Hubungan bilateral Yaman selama ini terjalin dengan baik mengingat kedua bangsa memiliki kaitan emosional dan historis, khususnya berkait dengan sejarah penyebaran agama Islam ke Indonesia di masa lampau. Bangsa Yaman dikenal dengan sebutan bangsa Hadrami, berasal dari wilayah Hadramaut bagian selatan Yaman, telah sampai ke bumi Nusantara sejak abad ke-11 Masehi. Bahkan ada yang mengatakan sejak abad ke-9 Masehi pada saat bangsa Hadrami menginjakkan kaki di bumi Indonesia untuk berniaga serta menyebarkan agama Islam. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, negara-negara Arab yang terhubung di dalam Liga Arab dan beberapa negara Asia adalah yang pertama-tama memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Salah satu di antara ialah Yaman, melalui wakilnya di Liga Arab Republik mewakili di Liga Arab di Kairo, Yaman Utara, di bawah kekuasaan Imam atau Raja Yahya. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.